Ini benar-benar cara membunuh yang belum pernah kamu lihat. Saat satpam tua itu tertidur, ia diam-diam memasang kabel di lehernya, lalu menariknya kuat. Rasa sesak napas langsung membuat satpam itu terbangun dan mulai meronta di lantai. Sementara itu, si pembunuh santai mengambil palu besi, tapi dia tidak berniat memakainya, karena dia tahu satpam itu tak mungkin lepas. Benar, makin keras satpam melawan, ikatan kabel makin menjerat lehernya. Dalam kepanikan, dia menahan rasa sakit luar biasa dan berdiri, lalu dengan tenaga terakhir menjatuhkan kotak peralatan, meraba di dalamnya hingga menemukan cutter, mencoba memotong kabel pengikat di lehernya. Namun, kabel itu sudah menancap ke daging dan darah. Bahkan bagi orang normal, sangat sulit memotongnya tanpa melukai diri sendiri. Apalagi bagi satpam yang otaknya kekurangan oksigen dan kesadarannya mulai kabur. Jadi, setelah membuat puluhan luka namun tetap tidak bisa menyelamatkan diri, akhirnya dia nekat menusukkan pisau ke belakang kabel pengikat itu, lalu mendorongnya ke depan sekuat tenaga, dan akhirnya bisa menghirup udara segar. Namun, yang datang bersamaan adalah pecahnya arteri utama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, satpam itu kehilangan kesadaran karena kehabisan darah. Melihat kejadian itu, si pembunuh tidak panik, malah dengan tenang mengambil rekaman CCTV, karena dia berencana membunuh lebih banyak orang lagi, dan setiap aksinya semakin brutal. Inilah film horor Hong Kong yang disebut paling menyeramkan, sekaligus film dengan rating dewasa sangat ekstrim. Meskipun sutradaranya sudah memotong durasi 20 menit, film ini tetap dilarang tayang di banyak negara. Yang lebih mengejutkan lagi, film ini ternyata diadaptasi dari kasus nyata. Pembunuh yang semalam menghabisi 12 nyawa ini bernama Cheng Lai Cheu. Awalnya, dia hanya wanita biasa yang mencintai hidup dan bekerja keras demi membeli apartemen impian dengan pemandangan laut. Siang hari dia menelepon menawarkan produk investasi bank, menahan makian dan hinaan dari pelanggan. Malam, dia bekerja paruh waktu di pusat perbelanjaan sebagai pramuniaga untuk penghasilan tambahan. Demi menghemat, setiap pergi ke hotel dengan pacarnya, dia hanya berani sewa kamar termurah per jam. Rekan kerjanya sering mengajaknya berlibur di akhir pekan. Meski ingin ikut, demi mengumpulkan uang muka rumah, dia hanya bisa menolak halus, berdalih tak punya waktu. Teman kerjanya menasihati agar dia tidak terlalu memaksakan diri, mengatakan tak perlu mengorbankan hidup demi rumah, apalagi harga properti di Hong Kong sangat tinggi. Namun rekan-rekannya tidak tahu bahwa rumah yang ingin dibeli Zheng Lichang bukan sekadar rumah dengan pemandangan laut, melainkan juga impian keluarganya. Saat Zheng Lichang kecil, keluarganya tinggal di kawasan kumuh dekat pantai. Meski hidup mereka tidak berkecukupan, keluarga tetap merasa sangat bahagia. Pada 1990-an, industri properti Hong Kong berkembang pesat. Pengembang mulai melirik lahan di kawasan kumuh dan bersekongkol dengan pejabat. Mereka bahkan memakai kekerasan seperti memutus air dan listrik, menyiram darah anjing di pintu rumah, bahkan melepaskan ular berbisa ke dalam rumah untuk memaksa penduduk keluar dari kawasan kumuh. Keluarga Zheng Lichang pun terpaksa pindah, namun mereka sangat merindukan rumah lama mereka. Namun saat itu kawasan kumuh tersebut sudah lama berubah menjadi gedung-gedung tinggi, dan lokasi rumah mereka dulu telah menjadi salah satu gedung paling terkenal dan paling mahal. Dengan kondisi ekonomi keluarga mereka, bahkan jika tidak makan minum, mereka tetap butuh 100 tahun untuk membelinya. Zheng Lichang ingin membantu keluarganya mewujudkan impian mereka, sehingga ia meninggalkan universitas yang baru diterima, dan sudah terjun ke dunia kerja, bekerja tanpa henti. Sebelum sempat mengumpulkan cukup uang, kakek dan ibunya justru meninggal satu persatu. Tidak bisa membuat mereka tinggal di rumah baru penyesalan terbesar Zheng Lichang seumur hidup. Di pemakaman, ia membakar villa besar untuk ibunya dan diam-diam bersumpah, apapun harganya, ia pasti akan membeli rumah dengan pemandangan laut. Dengan keyakinan itu, tahun kemudian ia berhasil mengumpulkan uang untuk uang muka. Namun, sehari sebelum membayar, ayahnya lanjut usia didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir dan butuh dana untuk operasi. Agar keluarga tidak khawatir, ayahnya menyembunyikan penyakitnya saat membeli asuransi, sehingga asuransi